Mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala anzirni ila yawmi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Qala akhruj minha madh'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma anhakuma an tilkuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakuma aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Nah itu kalau lihat terjemahnya atau makna yang tersurat dan tersirat daripada surat Al-A'raf ayat 12 sampai 22. 12 sampai 22. Nah, sebelum kita melanjutkan ke ayat 12, maka harus mengulang dulu di ayat 11-nya agar pemahamannya lebih sempurna. Nah, kita lihat di ayat 11-nya. Walaqad khalaqnakum, sungguh kata Allah kami telah menciptakan kamu wahai manusia. Tsumma sawwarnakum, kemudian membentuk tubuhmu. Jadi membentuk tubuhmu itu bisa dalam proses-proses. Jadi Allah menciptakan manusia ketika Adam diciptakan secara langsung oleh Allah. Tapi selain Adam, maka ada proses dalam perut perempuan.
Nabi Isa ada proses dalam perempuan, artinya ada kehamilan yang didapati oleh ibunya. Tapi kalau Nabi Adam tidak punya ibu, karena dia kun fayakun. Selain itu manusia melalui proses yang normal, ya, kecuali Nabi Isa memang tidak ada bapak biologisnya. Tapi seluruh umum manusia itu melalui proses. Allah ciptakan manusia melalui proses percampuran antara laki-laki dan perempuan, suami istri, yang kemudian disimpan dalam rahim. Makanya rahim itu adalah di mana Allah simpan di dalam perut perempuan yang Allah berikan kasih sayang. Makanya rahim itu artinya ada ikatan antara bayi dengan ibunya, itu rahim. Maka kemudian dibentuk oleh Allah sampai akhirnya lahir muka bumi. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Nah, ini berkaitan dengan masalah Nabi Adam, bahwa Allah telah menciptakan Adam dan membentuk tubuh Adam sehingga menjadi manusia. Summa qulna, kemudian Allah berfirman lil malaika, kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka bersujudlah seluruh malaikat illa iblis, kecuali iblis. Kecuali iblis itu artinya ablasa iblisan itu sesuatu yang berpaling atau mengingkari. Iblis atau yang berpaling, tidak mau melakukan itu. Jadi iblis itu ya dahulu mungkin dikategorikan sebagai malaikat, tapi iblis itu kan minal jin, termasuk kelompok jin, fasaquan amri rabbi, tetapi dia mengingkari atau merusak perintah Allah. Jadi bisa jadi iblis itu adalah tergolong kelompok daripada jin. Sedangkan malaikat, kenapa kemudian ada kelompok malaikat, ada kelompok jin? Karena malaikat itu sendiri memang diciptakan dari cahaya. Jadi makhluk itu Allah ciptakan itu makhluk yang memiliki peran masing-masing. Itu ada 3 makhluk. Yang pertama yang namanya jin, ya, pertama malaikat. Malaikat diciptakan pertama kali, banyak malaikat tak terhingga jumlahnya, ya. Kemudian baru diciptakan jin yang dimotori oleh terutama saat itu adalah iblis. Iblis itu adalah jin yang sangat dipercaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kedudukan yang mulia saat itu. Tapi ketika diperintahkan sujud kepada Adam, iblis tidak mau, sedangkan malaikat patuh seluruhnya bersujud kepada Adam. Kemudian lam yakun minas sajidin, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud kepada Adam atas perintah Allah. Kemudian qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepadamu untuk bersujud kepada Adam? Kata Allah ketika itu, iblis, apa penyebabnya kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan untuk bersujud kepada Adam? Maka jawab iblis, qala ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api, dari nyala api, dari sarifati api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau ciptakan Adam hanya dari sekedar tanah, ya, dari tanah. Api lebih hebat daripada tanah. Sombong begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala, berfirman Allah, fahbir minha, turunlah kamu dari surga, kata Allah. Fahbir minha, fama yakunu laka an tatakabbara fiha, maka kamu ini tidak sepatutnya menyombongkan diri kamu di dalam surga. Fakhruj, keluarlah engkau dari surga ini, innaka minas saghirin, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi gara-gara iblis ini tidak mau sujud kepada Adam karena merasa diri hebat, diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kemudian akhirnya Allah mengusir daripada iblis itu. Jadi iblis tadinya tinggal di surga. Keluar, fakhruj, keluar, fahbir, turun. Jadi berarti surga itu ada di atas.
ya kan? Mahbil. Mahbil artinya turun. Kalau turun itu berarti kan posisinya surga itu di atas, ada di langit. Wallahu a'lam bagaimana. Tapi dalam kalimat ini fahbil minha, turunlah kamu dari surga ini. Engkau tidak layak untuk menyombongkan diri dari surga ini. Fakhruj, keluar engkau. Dan engkau adalah termasuk makhluk yang hina. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya iblis dilaknat oleh Allah sebagai makhluk yang hina. Kemudian qala, iblis berkata kepada Allah, anzirni, berikanlah saya penangguhan waktu, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi kata iblis, ya Allah, berikan saya tentang waktu, berikan saya kesempatan, berikan saya kemampuan sampai hari mereka dibangkitkan. Apa niatnya? Nanti ada niatnya. Nah, niatnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala ketika iblis meminta ditangguhkan waktunya, qala innaka minal munzirin, sesungguhnya engkau adalah termasuk yang diberi penangguhan waktu. Jadi ketika diusir dari surga, maka tidak lain dia harus ke neraka dong. Gitu kata Allah. Hai iblis, turun kami di surga ini, engkau tidak layak engkau menyombongkan di dalam surga. Keluar engkau dari surga ini, kumasukkan kau ke dalam neraka, sana tempat kembalimu, kata Allah begitu. Maka kata Allah, kata iblis kepada Allah, ya Allah, berikan saya waktu, berikan saya tenggang waktu, saya berikan kesempatan saya sampai akhir mereka manusia anak cucu Adam ini dibangkitkan. Jadi kalimatnya yauma yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Artinya bukan sampai hari kiamat ternyata, tetapi sampai hari manusia dibangkitkan waktunya. Nah pada saat itu iblis berarti masih hidup. Jadi mereka mengakui bahwa mereka ini adalah pembunuh. Makanya mereka diberi kesempatan sampai mereka dibangkitkan. Jadi bisa jadi manusia dibangkitkan, iblis pun tetap dia memilih hidup di situ. Jadi iblis dan mereka baru saat itulah kemudian kepada manusia dia mengatakan, engkau telah tersesat bersama. Saat itu sebagai bukti bahwa iblis itu adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah memberikan tangguh kepada iblis, maka apa sih niat iblis itu sehingga meminta waktu kepada Allah untuk agar diberikan kesempatan sampai manusia dibangkitkan nanti? Maka kata iblis, qala fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, karena engkau telah menganggap aku ini sesat, aku ini dilaknat oleh engkau ya Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah ini pekerjaan iblis, menjalani Adam dan anak cucunya dari jalan Allah. Maka jangan aneh, banyak orang yang berpaling dari siratal mustaqim, berpaling dari ajaran Islam. Bahkan setelah dia menganut agama Islam pun iblis menggoda juga agar tidak mau melaksanakan perintah Allah, agar meninggalkan, agar melakukan yang dilarang oleh Allah. Jadi iblis itu terus menggoda kita dengan berbagai upaya dan cara. Tujuan utamanya adalah untuk memalingkan Adam dan anak cucunya yang kita ini manusia-manusia dari jalan Allah yang lurus. Kemudian summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Kemudian dilanjutkan, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah ini tuh. Jadi iblis ini akan menggoda dari depan kita, dari belakang kita, dari kanan kiri kita. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang tidak bersyukur, menjadi manusia yang kufur. Makanya coba
Banyak orang yang kufur terhadap nikmat, nggak bersyukur. Ketika diberikan kesehatan, malah kesehatannya bukan untuk ibadah, tapi dipakai untuk yang mendurhakai Allah. Diberikan harta, bukannya bersyukur, tapi malah hartanya dipergunakan untuk mengumbar hawa nafsunya. Nah itu iblis itu tugasnya, menggoda manusia dari depan dia. Dari depan apa? Ditampakkan bahwa di depan itu bagaikan ada orang kehausan, di depan ada yang namanya air minum, danau, sumur dan lain sebagainya. Kayak begini, padahal kalau jalan di tengah hari, di terik matahari, kalau melihat ke depan itu seperti ada air gitu. Namanya fata morgana. Ya kalau tengah hari di jalan raya, jalan tol, atau di tempat-tempat yang padang, ya, padahal jalan, maka di depannya seperti ada air. Itu fata morgana. Nah, itulah iblis. Dia merayu manusia dengan hal-hal yang membuat manusia yang dahaga, yang haus itu menjadi tertarik. Tetapi setelah didatangi tidak ada. Jadi setelah dia merebut lezat-lezat dunia yang ada di depan itu, maka manusia itu selalu dalam kondisi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali kebinasaan. Gitu. Apa yang di belakang? Yang di belakang banyak hal. Dirayu dari belakang. Di belakangmu itu, engkau kalau di depan berarti engkau orang hebat. Kalau di belakang orang biasa-biasa. Sombong dong kayak aku. Engkau ini banyak harta. Engkau ini banyak memiliki posisi kedudukan hebat. Sombong lihat di belakang rakyat kere. Sombong kau. Maka jangan aneh. Orang yang merasa di depan digoda oleh iblis, maka dia menganggap dirinya hebat dibandingkan yang di belakang. Di samping kanan, di samping kiri, digoda ya, dengan berbagai macam kelezatan, berbagai macam penderitaan. Dari kanan dia melihat berbagai macam kenikmatan yang membahagiakan, dia umbar hawa nafsunya. Di kiri dia melihat berbagai macam keburukan-keburukan, ingin melihat orang-orang yang di kirinya menderita, nggak suka kalau ada orang lihat bahagia. Nah itulah iblis, menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri manusia. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Maka kalau tidak bersyukur, kufur gitu. Sedangkan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan tambah daripada nikmat dan keberkahan yang diberikan Allah. Wala in kafartum, tetapi ketika kita kafir atau kufur terhadap nikmat itu, inna azabi lasyadid, maka azab Allah sangat keras. Begitu, kalau kita kufur maka kita diazab bersama iblis di neraka, disiksa. Dan kemudian qala, Allah berfirman, ukhruj minha, keluar engkau dari surga itu, mad'uman madhura, dalam keadaan terhina dan terusir. Nah, kata Allah gitu, ya udah iblis, simpelnya begini, ya Allah, saya kan tidak mau bersujud kepada Adam. Saya tidak mau bersujud kepada Adam karena saya merasa saya lebih hebat dari Adam. Saya diciptakan dari api, Adam cuma dari tanah. No, saya bersujud kepada Adam. Maka Allah marah. Maka kata Allah, turun kau dari surga. Tidak layak surga yang dikasih oleh orang yang menyombongkan diri. Keluar kau dari surga ini. Keluar dari surga ini dalam keadaan terhina dan terusir. Terusir dan terhina. Terhina dan terusir. Maka kata iblis, ya Allah, baik, tapi berikan kesempatan saya sampai mereka manusia anak cucu Adam ini dibangkitkan. Apa yang akan saya lakukan? Karena engkau telah menganggap saya sesat, maka saya akan palingkan mereka, akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus, sehingga mereka tidak akan sampai kepadamu ya Allah, sehingga mereka akan tersesat ya Allah bersamaku. Maka aku akan datangi manusia-manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, sehingga mereka menjadi orang yang tidak bersyukur sebagaimana aku tidak bersyukur terhadap apa yang nikmat yang diberikan kepada aku. Kata iblis begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Laman tabi'aka minhum." Barang siapa di antara mereka
yang mengikutimu, kata Allah, la amla'anna jahannama minkum ajma'in, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Jadi ketika iblis menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, dan manusia tergoda, maka tidak ada balasan, tidak ada tempat kecuali neraka. Maka Allah akan penuhi neraka jahanam itu dengan iblis dan pasukan-pasukannya dari jenis jin dan manusia. Nah ini, jadi janji Allah tuh. Jadi kalau kita ngikutin hawa nafsu kita, mengikuti iblis, mengikuti setan, maka yang terjadi adalah kita akan dimasukkan ke neraka jahanam. Gitu. Makanya ikuti iblis, jangan ikuti setan, ikutin Nabi Muhammad, ikutin Islam, ikutin Al-Quran. Lihat itu. Kemudian setelah itu Allah kemudian menyuruh kepada Adam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, uskun, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga ini, fakula min haitsu syi'tuma, maka kata Allah, makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, yang kamu inginkan, silakan makan, tetapi wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati satu pohon ini, asyajarah, pohon khuldi disebutnya itu oleh para ahli ulama. Engkau silakan makan apa aja sebebas-bebasnya, tapi jangan engkau dekati pohon ini, jangan kalian berdua dekati pohon ini. Maka fatakuna minal zalimin, apabila engkau dekati pohon ini, maka kamu berdua termasuk orang yang zalim. Jadi di surga itu ada larangan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, tidak boleh mendekati pohon khuldi. Yang lain boleh dikonsumsi, dimakan ataupun dipergunakan, tapi pohon khuldi tidak boleh didekati, apalagi dimakan buahnya. Kemudian fawaswasa lahuma syaitan, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Nah, setan menggoda tuh, merayu Adam, merayu Hawa. Adam yang tergoda, tapi Hawa yang tergoda. Kemudian tujuannya apa? Liyubdiya lahuma ma ghuriya anhuma min sawatihima. Setan itu tujuannya adalah membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Jadi aurat yang tertutup itu apa sih sebenarnya? Yaitu di surga itu mereka memiliki pakaian-pakaian yang menutup aurat-aurat. Maka kalau seandainya mereka memakan daripada buah khuldi itu atau mendekati buah khuldi itu, syajarah khuldi, maka pakaiannya akan tanggal. Jadi begini, kalau orang mau terbang, misalnya, dia kan pakai pakaian terbang. Kalau orang pergi ke bulan, dia pakai pakaian astronot. Tapi kalau dia ada di bulan, lepas pakaian-pakaian yang ada di antariksa, yang terjadi mati, yang ada oksigennya. Nah, Nabi Adam dan Hawa itu memiliki pakaian surga yang menutupi aurat-aurat mereka, ya. Nah, pakaian surga inilah yang kemudian ketika memakan buah khuldi itu rontok. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa setan itu membisikkan mereka untuk makan buah khuldi, itu membuat syahwat mereka bangkit, sehingga keduanya melakukan hubungan seksual. Ada yang mengatakan begitu. Jadi tapi yang jelas ulama mengatakan di sini dalam ayat ini adalah tujuan daripada iblis membisikkan kejahatan kepada Adam dan Hawa adalah agar Adam dan Hawa menampakkan aurat yang selama ini tertutup. Jadi namanya
liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Jadi itu. Jadi rangkaian ceritanya kan Al-Quran indah, tidak mungkin vulgar. Tetapi kalau kita lihat sekarang dalam bentuk kehidupan dunia ini, kalau orang sudah mabuk dengan cinta, mabuk dengan syahwat, maka biasanya laki-laki dan perempuan jatuh ke dalam perzinahan. Nah ini khuldi, syajarah khuldi itu adalah syahwat. Dalam pemahaman yang lebih mendalam yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Tetapi kita tidak boleh menafsirkan terlalu berlebihan. Jadi yang jelas yang dikatakan di sini adalah dilarang Adam untuk memakan atau mendekati pohon di surga itu yang kalau seandainya dilakukan maka Adam dan Hawa termasuk orang yang kafir. Nah iblis memiliki kesempatan untuk agar Adam pun diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, agar Adam pun kemudian dikeluarkan dari surga. Maka Allah kemudian memerintahkan kepada Adam untuk makan apapun, tinggal di dalam surga, mengkonsumsi apapun yang disukai oleh Adam dan Hawa, tetapi tidak boleh mendekati pohon. Maka iblis kemudian membisikkan kejahatan kepada Adam dan Hawa untuk menampakkan aurat-aurat yang selama ini tertutup. Ada begitu. Kemudian wa qala ma nahakuma, iblis berkata kepada keduanya, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam dan Hawa, tidaklah Allah melarang kau mendekati pohon ini. Sesungguhnya Allah itu takut kalian berdua akan menjadi malaikat. Tidak mau menjadi malaikat, tidak mau termasuk orang yang apa di dalam surga ini. Jadi kamu itu dibodohin ada sama Allah. Allah nggak boleh kalian makan daripada buah khuldi ini, syajarah khuldi ini, mendekati pohon syajarah ini. Kalimatnya bukan memakan, tapi mendekati pohon. Mendekati. Bukan mengatakan wala ta'kulu hadhihi syajarah, tapi wala taqraba. Kalimat jangan mendekati daripada pohon ini, mendekati. Larangannya begitu. Maka asyajarah itu bisa jadi sesuatu yang bukan hanya pohon, bisa jadi hal-hal yang memang jadi pohon. Ya. Maka kemudian dibisikkan kejahatan kepada Adam dan Hawa dan bukan diprovokasi, dirayu. Adam, Hawa, engkau tidak boleh mendekati, engkau tidak boleh mendekati pohon itu. Itu sebenarnya pohon itu adalah pohon yang bisa membuat kalian menjadi malaikat dan bisa membuat engkau menjadi langgeng di surga ini. Makanya udah dekati, makan buahnya agar engkau menjadi malaikat. Malaikat berterbangan, memiliki kekuatan, memiliki kehebatan, sedangkan engkau kan cuma di surga ini nggak bisa kemana-mana. Engkau temui Allah pun malaikat yang bawa gitu. Dan sekarang kau konsumsi, ada nggak tergoda, tetapi kemudian yang akan tergoda adalah Hawa. Maka dilanjutkan, wa qasamahuma, maka iblis bersumpah tuh atas nama Allah kepada Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ini orang yang benar-benar memberikan nasihat kepadamu. Gitu. Aku ini benar-benar kasihan sama Adam. Aku udah pernah di surga, kasihan kau. Surga ini kan penuh dengan kenikmatan, agar kau abadi. Dah, makan, dekati pohon khuldi itu, syajarah khuldi itu, agar kau menjadi malaikat atau menjadi orang yang abadi di dalam surga itu. Aku benar-benar dari Allah, aku nasihatin kamu. Nah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang datang seolah-olah memberikan nasihat, padahal menjerumuskan kita kepada kesesatan. Ada orang yang begitu tuh, banyak. Contoh, pada orang punya masalah, datang kepada teman,
Ada juga teman udah ceraiin aja istri, ceraiin aja. Orang sulit mah gampang cari lagi. Ya kan gitu kan? Udah cari lagi. Nah itu namanya iblis gitu. Kan gampang laki-laki ini. Nah itu bukan orang beri nasihat, itu namanya nasihat iblis. Kalau orang berikan nasihat, oh ya udah, kan masalahnya sabar, sabar itu ujian dari Allah. Nah itu kalau orang yang seperti iblis kan dia bersumpah seolah-olah memberikan nasihat padahal membuat orang hancur dulu. Nah kemudian padallahuma bighurur. Setan membujuk mereka dengan tipu daya. Nah jelaskan kamu. Nasihat setan itu bohong, itu tipu daya setan, itu gurur. Padallahuma bighurur. Setan membujuk mereka dengan tipu daya. Falamma dhaqa asy-syajarah badat lahuma sawatuhuma. Maka ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Wa qafiqa yasifani alaihi min waraqil jannah. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Wa nadahuma rabbuhuma. Tuhan menyeru keduanya. Alam anhakuma, bukankah kami telah melarang kalian berdua? Antilkuma, ya, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Ya, alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma, dan aku telah berkatakan kepada kalian, telah mengatakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Nah itu, jadi ringkas ceritanya gini, kita ringkas ya, biar gampang paham. Dari ayat ini, dari surat dari ayat ke 11 sampai ke 22. Ringkasnya, Allah menciptakan Adam. Sebelumnya Allah telah menciptakan malaikat dan iblis. Mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengabarkan kepada malaikat akan menciptakan manusia yang akan dijadikan sebagai khalifah di bumi. Maka kemudian Allah menciptakan Adam. Setelah sempurna penciptaan Adam dan Adam sudah menjadi makhluk hidup, manusia hidup, maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud. Termasuk di dalamnya adalah iblis untuk bersujud. Tetapi kemudian iblis tidak bersujud, seluruh malaikat bersujud. Kemudian Allah tegur, kenapa engkau iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Jawaban iblis, aku tidak mau bersujud kepada Adam karena aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Maka kata Allah, marah Allah. Kalau begitu, engkau tidak mematuhi perintahku, engkau melanggar perintahku, engkau menantangku. Maka sekarang turun kau dari surga. Turun kau dari surga, enggak pantas. Surga ini ditempati oleh makhluk yang sombong. Keluar kau dari surga ini. Engkau termasuk orang yang hina, termasuk engkau orang yang dihina, yang aku hinakan kata Allah Subhanahu. Maka kemudian iblis meminta tangguh kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan, berikan saya waktu sampai nanti mereka anak cucu Adam dibangkitkan. Berikan saya kesempatan. Siap, kata Allah, oke, aku berikan kau kesempatan sampai manusia dibangkitkan nanti. Nah, kata iblis, wahai Allah, karena engkau telah menganggap aku ini sesat, maka aku akan halangi mereka, akan gelincirkan mereka dari jalan yang lurus. Aku akan datangi mereka, aku akan goda mereka, aku akan raih mereka dari depan, dari belakang, dari samping, dari samping kanan dan kiri, agar mereka tidak menjadi hamba-hamba yang bersyukur, tapi mereka akan menjadi hamba-hamba yang kufur. Kata Allah begitu. Kemudian kata Allah, oke, sekarang kau keluar dalam keadaan terhina dan terusir dari surga. Barang siapa anak cucu Adam yang mengikuti dirimu wahai iblis, maka aku akan pastikan, aku yakinkan kalian ini akan aku masukkan ke neraka jahanam.
Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepada Adam, silakan kau tinggal di dalam surga, engkau tempati surga, engkau makan apa yang kau sukai, tapi satu, jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati, maka engkau termasuk orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berlalu waktu, iblis datang dan membisikkan kejahatan kepada Adam dan Hawa. Maka yang dibisikkan adalah, hai Adam, engkau dilarang untuk memakan pohon ini tidak lain karena Allah takut, karena Allah tidak mau engkau menjadi malaikat, karena Allah tidak mau engkau abadi di dalam surga ini. Nah, agar engkau menjadi malaikat dan abadi dalam surga ini, maka makan itu buah dari pohon yang dilarang itu. Maka Adam digoda, Adam tidak tergoda. Ketika dia datang kepada Hawa, maka Hawa mulai tergoda, dia tertarik dengan buah daripada pohon. Hanya Hawa merayu Adam, dan akhirnya Adam memetik buah khuldi itu dan mengkonsumsi. Nah, dalam beberapa keterangan, nikmat Hawa memakan daripada buah itu sampai di beberapa. Sedangkan Adam ketika baru memakan, belum sampai menelan, itu akhirnya Allah mengetahuinya, Allah menegurnya. Hai Adam, sudah kukatakan jangan kau mendekati pohon ini, apalagi sekarang kau memakan buahnya. Maka dalam beberapa versi yang lain, ketika Hawa menelan dan memakan itu, dia berubah menjadi payudara perempuan. Dan ketika Adam masih tenggorokan, maka ada jakun. Maka laki-laki berjakun, perempuan memiliki payudara yang gede, ya kan? Itu dari hasil efek memakan buah khuldi. Nah gitu. Tapi itu wallahu a'lam, kita nggak tahu benar atau tidak. Tetapi keduanya kemudian memakan daripada buah khuldi itu dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakan buah khuldi itu maka auratnya terbuka, pakaian surganya tanggal, sehingga auratnya telanjang. Yang tadinya memiliki pakaian-pakaian surga telanjang akibat memakan buah khuldi itu. Maka kemudian mereka sibuk mencari penutup dengan daun-daun surga untuk menutupi aurat. Nah, ketika mereka mencari, Allah menegur, wahai Adam, wahai Hawa, kan sudah kukatakan, jangan kau mendekati pohon ini. Aku larang kau mendekati pohon ini, dan jangan kau mengikuti setan, karena setan itu, iblis itu musuh yang nyata bagi. Nah, oleh karenanya dalam kehidupan ini hati-hati, karena adanya derajat dina itu bisa yang dimaksud dengan syajarah itu, syajaratul khuldi, asyajaratul khuldi itu pohon syajarah yang ada di surga itu adalah pohon sahwat. Hanya hati-hati, jangan sampai kita, kemuliaan kita, kehormatan kita jatuh derajatnya sebagaimana Adam yang mulia di surga dan Hawa yang mulia di surga, dia jatuh derajatnya hina gara-gara memakan buah khuldi. Poin kesimpulannya, jangan sekali-kali melanggar aturan Allah. Apapun yang diperintahkan kepada kita, itu yang terbaik untuk kita. Apapun yang dilarang oleh Allah kepada kita, hakikatnya manfaatnya untuk kita. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ. Ada pertanyaan? Cukup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.